Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 1 September 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kuasanya yang Bekerja. Firman Tuhan tetap terambil dalam Kolose pasal 1 ayat 29 sampai dengan pasal 2 ayat yang pertama. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami tahu dengan jelas hidup ini dipenuhi dengan bekerja dan bekerja. Biarlah tatkala kami bekerja, kami sesungguhnya hanya mengandalkan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, khususnya yang tinggal di kota-kota besar seperti saya pribadi yang tinggal di Jakarta, mau memasuki tahun yang keempat setelah 20 tahun di Bandung, kemudian 12 tahun di Sumatera Selatan di kota Palembang. Kalau melihat tentang situasi yang ada di Jakarta, orang dari pagi sampai larut malam temanya adalah bekerja dan bekerja. Sekian juta orang dari luar Jakarta masuk ke Jakarta, dari sekitar Jakarta, dari Depok, Bogor, Bekasi, dari Tangerang, dari Banten. Kemudian pagi-pagi masuk, kemudian menjelang malam sepulang kerja mereka keluar lagi kembali ke tempat masing-masing. Maka temanya bekerja dan bekerja. Hiruk pikuk orang berkendaraan sehingga menimbulkan situasi emosional selama ada di jalan-jalanan. Sudah tidak peduli lagi apa itu wanita, apa itu laki-laki, anak, orang dewasa, orang tua. Semuanya tidak sabaran, semuanya bekerja. Untuk apa bekerja? Mencari nafkah. Untuk apa bekerja? Untuk mencari penghidupan agar bisa berlangsung, untuk bisa memperpanjang hidup. Mereka yang sudah memperpanjang hidup supaya bisa mendapatkan hidup yang lebih mapan. Maka mereka yang sudah hidup lebih mapan, dia akan terus bekerja dan terus bekerja dan tidak ada akhirnya. Maka kita melihat ada orang yang berhasil, tapi ada orang yang mengalami kelelahan. Ada orang yang akhirnya sudah bekerja mati-matian malah putus kerja, malah di PHK. Sahabat seperjalanan, Paulus pun bekerja. Sebelum percaya kepada Tuhan, Paulus pun bekerja untuk dirinya sendiri. Ya, bekerja memperjuangkan egonya, bekerja untuk otaknya. Memang Paulus dianggap sebagai pribadi yang cerdas. Dia belajar dari seorang guru besar bernama Gamaliel. Tetapi dia setelah percaya kepada Tuhan, dia juga bekerja, dia juga berjuang, dia juga bergumul. Itu yang katakan, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga yang bekerja di dalam aku tetapi dengan kuasanya. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu, untuk mereka yang ada di Laodikia. Jadi bekerja. Hamba-hamba Tuhan pun bekerja. Bagaimana bisa menjaga domba-domba, menggembalakan domba-domba, memberikan pastoral. Pada prinsipnya manusia hidup itu identik dan dekat yang namanya dengan bekerja, yang namanya dengan berkarya. Namun di dalam bekerja itu ada banyak aspek, yaitu yang pertama adalah semangat kita. Apakah kita menjadi orang yang terus bersemangat, tetap punya kekuatan? Sebagian jemaat mengatakan, Pak Pendeta, saya semangat kok, tetapi saya menjadi lemah karena ada problem, masalah yang diharapkan tidak terwujud. Firman Tuhan memberikan sebuah rumusan kepada kita yang disampaikan oleh Paulus bahwa aku bekerja, yaitu dengan kuasanya. Kuasanya yang bekerja di dalam aku. Di dalam perjuangan hidup jemaat dan sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita tahu dengan jelas banyak yang terseok-seok, apalagi dengan ekonomi yang semakin sulit. PHK di mana-mana, mau berusaha juga dengan pajak yang makin meningkat. Lalu persoalan-persoalan lain, penipuan-penipuan yang terjadi, baik dalam bisnis, baik dalam relasi, baik dalam bekerja. Sulitnya mencari orang yang tulus dan setia di dalam relasi. Semuanya ini memperparah kita, yang membuat kita menjadi orang-orang yang mengalami putus asa, depresi, marah, lelah. Lalu seakan-akan betapa beratnya menjalani hidup di dalam dunia ini dengan bekerja dan terus bekerja. Setiap orang punya beban hidup masing-masing, tetapi Paulus mengajarkan kepada kita, biarlah dengan kuasanya engkau bekerja. Kuasa Tuhanlah yang akan memampukan engkau. Maka firman Tuhan berkata,
Itulah yang kuusahakan dan itulah yang kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya, bukan sesuai dengan kepandaianku, bukan sesuai dengan hikmatku, tetapi sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalamku. Aku bekerja sekuat tenaga, tapi kuasanya pun bekerja secara kuat di dalam aku. Di dalam kondisi itulah perjuangan kita. Lalu ada kuasa Tuhan yang menyertai. Kita akan dimampukan melewati setiap masalah demi masalah, melewati setiap kesulitan demi kesulitan. Langkah dasar apa yang perlu kita pahami? Yaitu langkah pertama adalah mempercayai kuasa Allah itu ada menyertai setiap kita masing-masing. Yang kedua, bersandar kepada kuasanya. Lalu kemudian bekerja bersama-sama dengan kuasanya. Kekuatanmu, kemampuanmu, waktumu, perjuanganmu, bersama dengan kuasanya, engkau akan sanggup melewati satu waktu demi satu waktu. Ada yang mengeluh bekerja setengah mati supaya bisa bertahan, menutup hutang. Maka jujurlah bekerja keraslah. Tuhan akan tambahkan hikmat, Tuhan juga akan tambahkan kekuatan, sehingga satu masalah demi masalah itu akan Tuhan berikan jalan keluar sebagaimana janji firman Tuhan. Juga dalam rumah tangga, aku sudah bekerja memperhatikan rumah tanggaku sebaik-baiknya. Tetapi mengapa kemudian berakhir seperti sekarang ini? Apa yang dimaksud dengan berakhir seperti sekarang ini? Mungkin faktor ketidaksetiaan, mungkin faktor pertengkaran, mungkin juga faktor-faktor lain yang terjadi dalam keluarga. Hidup ini berat. Hidup ini berat untuk diri sendiri, berat untuk keluarga, berat di tengah-tengah masyarakat, berat juga di dalam dunia pekerjaan, berat dalam dunia usaha. Semuanya berat. Kalau kita memang mengandalkan diri sendiri, kita tidak pernah sanggup melewati satu masalah demi satu masalah. Tetapi kalau firman Tuhan berkata bahwa kekuatan Tuhan, kuat kuasanya bekerja menyertai kita, maka kita akan menjadi pemenang. Sekalipun terseok-seok, sekalipun kita kemudian dihempas oleh badai, Tuhan tidak akan biarkan kita terjatuh dan tertelungkup. Tuhan akan menopang kita, Tuhan akan mengangkat kita, dan Tuhan akan menguatkan kembali. Belajar mempercayainya, lakukan usahamu dengan sebaik-baiknya, lakukan bagian tanggung jawabmu dengan sebaik-baiknya. Maka selebihnya Tuhan akan bekerja di dalam segala kelebihan, keterbatasan, dan kelemahanmu. Maka kekuatannya akan menopang engkau menjadi pemenang-pemenang dalam hidup ini. Tuhan menginginkan kepada setiap kita masing-masing di tengah badai hidup yang seberat apapun, engkau tetap punya iman percaya, engkau tetap punya sukacita, bukan karena tidak ada masalah, tapi di dalam masalah Tuhan menjanjikan, Dia menyertai kita, bahwa Tuhan berjanji sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Janji Tuhan itulah yang kita pegang. Bersama dengan janji Tuhan, kita akan kuat. Bagaimana kuasanya yang bekerja di dalam setiap perjuangan hidup kita yang tidak mudah ini. Mari kita kerjakan bagiannya, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Tuhan akan memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan, kekuatan demi kekuatan, keberhasilan demi keberhasilan. Itu yang firman Tuhan katakan. Tuhan tidak akan membiarkan engkau terus berputar-putar di padang gurun 40 tahun. Tuhan akan membawa engkau ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang berlimpah susu, anggur, madu, dan semua yang indah Tuhan sediakan untuk hidupmu. Mari kita mempercayai kuasanya yang bekerja dalam setiap hidup sahabat seperjalanan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.